Salam sejahtera. Saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengedit sebuah video di dalam aplikasi KineMaster. Pertama-tama, sebelum kita mengedit video, harus dipastikan bahwa semua file yang kita inginkan menjadi sebuah video itu sudah tersimpan di ponsel kalau kita mengeditnya di ponsel. Kalau mengeditnya di laptop, berarti semua filenya juga sudah tersedia di laptop, supaya saat proses pengeditannya kita tidak kesibukan mencari sana sini. Baik, kita buka aplikasinya. Yang pertama, kita klik dulu untuk lihat dan melihat aspek rasionya. Kita pilih yang landscape 16:9. Pertama, saya ingin menginput latarnya dulu. Saya ambil dari penyimpanan ini. Saya harus setting dia dulu. Saya ingin tampilannya seperti ini dari awal sampai akhir. Saya harus pakai ini. Kemudian saya perbesar. Saya perbesar sampai semua gambarnya masuk, ya, sampai utuh. Oke, kalau sudah rapi bagus, berarti kita tinggal klik simbol sama dengan untuk semua latarnya itu dari awal sampai akhirnya seperti ini. Kemudian kita klik siap. Bagian ini bisa diperpanjang, tapi saya ingin perpanjang dia sampai tampilannya seperti ini saja dulu. Baik, bagian awal ini saya ingin memasukkan judul dan beberapa logo. Saya ambil di lapisan untuk memasukkan logonya dulu. Saya ingin memasukkan logo IG. Saya perpanjang dia sama dengan ini. Oke. Sudah sama panjang. Saya masukkan dia, saya tempatkan di posisi sebelah kiri. Oke, saya kira itu. Saya kasih masuk animasinya. Saya pilih memudar animasi masuknya, dan keluarnya saya pilih geser ke kiri. Saya atur kecepatannya 2,0. Kemudian saya masukkan lagi logo, ya, Sagu Sanov. Oke, logo ini saya taruh di tengah, tepat ada bayangan garis tengah, ya. Saya perpanjang lagi sama panjang dengan yang tadi. Oh, ini dia sedikit lebih duluan. Saya kasih mundur sedikit dulu. Iya, biar dia persamaan masuknya dengan oke. Jadi untuk memindahkannya, memajukan atau mundur, perlu ditekan lebih lama sedikit, lalu setelah ada getaran baru dipindahkan. Oke, saya masukkan lagi satu logonya, logo KineMaster. Ya, ini. Saya perpanjang logonya. Saya kasih sama panjang. Oke.
saya tempatkan di bagian sudut kanan. Ini rupanya KineMaster dia lebih duluan, saya restel lagi dulu. Oke, KineMasternya juga animasi masuknya saya kasih memudar, kemudian keluarnya saya pakai geser kanan. Oke, sementara Sagusanov saya pakai animasi masuknya sama memudar, keluarnya saya pakai slide down, dia turun ke bawah. Saya setel kecepatannya 2,0 juga. Ini yang tadi saya belum setel kecepatannya ya. Ini masih masuknya saya kasih 2,0, yang keluar juga saya kasih 2,0. Oke, ini bagian awalnya yang saya perlu tampilkan sebelum masuk ke video. Tapi ini bukan intro. Intro itu nanti sendiri lagi. Saya perlu memasukkan tulisan ya, itu pengeditan video menggunakan aplikasi KineMaster. Oke, saya kira begini saya cukup. Lalu saya perkecil dia sesuai dengan, oke, saya ganti warna hurufnya. Ini bagian lingkaran ini yang kita harus cari warna yang kita ingin pilih, baru kemudian di tengah segitiga ini yang kita setel arah yang kita butuhkan. Saya pilih warna biru ya. Oke, sudah saya perpanjang tulisannya sama panjang dengan ya. Oke, ini kira-kira bagian awalnya. Bagian awalnya ya sudah sama. Oke, saya mau kasih masuk latar lagi yang sama latarnya, tapi untuk kebutuhan video di dalamnya. Baik, sama seperti tadi saya ingin tampilan videonya, latarnya itu dari awal sampai akhir sama, tidak membesar lalu mengecil ataupun sebaliknya ya, mengecil lalu membesar, tapi tetap statis ya. Jadi saya perpanjang dia, nanti disesuaikan dengan panjang video saja sesuai kebutuhan. Bisa dalam satu video itu kita memasukkan beberapa latar, tergantung Bapak Ibu inginkan saja. Tapi saya ingin satu saja. Lalu video itu karena menggunakan green, layar hijau, kain hijau, maka dia punya posisi itu sebagai lapisan. Ini video yang saya ambil. Saya tempatkan dia di sudut kiri. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa sudut kiri tidak bagus, bisa dipindahkan juga. Pilih putar ya, pencerminan ini ya. Lalu ada pilih nih lawannya arahnya. Nah, kita bisa setel. Jadi bisa dipindahkan. Tinggal digeser ke kanan saja. Ini pilihan sebenarnya. Tapi saya punya kebutuhan, saya ingin menempatkannya di sebelah kiri layar. Jadi saya tetap memindahkan dia di sini saja, sesuai yang awal. Baik, posisinya begini, ukuran besar maupun kecil disesuaikan saja. Saya merasa ini sudah cukup. Saya besarkan sedikit saja. Oke, langkah berikutnya
Saya ingin menghilangkan layar hijaunya, kain hijaunya ini. Saya pakai kunci chroma, aktifkan, lalu di setel di bagian sini. Bisa perkecil, perbesar, ya dalam pengertian menghilangkan warna ya, ketebalan warnanya. Saya pakai sampai 64 kayaknya bisa ini ya, 64. Hijau-hijaunya ini masih ada ya, saya kira cukup begini. 30 cukup. 64 33. Kalau sudah sesuai dengan, bisa juga kita perhalus, masuk di chroma key details ya. Saya coba begini saja. Oke. Kita mencari posisi yang bisa memungkinkan video ini dia tampilannya sedikit lebih baik ya. Oke. Saya masih ragu. Saya ingin merapikan lagi dulu di sini. Iya. Sepertinya 3664 sudah cukup. Oke. Ini kira-kira tampilannya seperti ini. Salam sejahtera untuk kita. Warna hijaunya ini memang agak sulit dihilangkan ya. Alangkah baiknya dalam proses pembuatan video itu harus menggunakan lighting ya, biar bayangan di belakang gambar saat pengambilan itu tidak mempengaruhi proses pengeditan. Saya tidak punya kelengkapan untuk pengeditan lighting, sehingga yang bisa saya buat itu cuma menggunakan cahaya lampu rumah sebenarnya. Kita coba lagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kayaknya sedikit lebih baik. Halo anak-anak. Saya ingin menambahkan kata salam sejahtera. Saya klik saja teks. Salam sejahtera. Oke. Saya ganti warnanya dengan hijau. Warna ini pilihan ya. Bapak Ibu bisa, saudara-saudara yang mau mengedit video bisa memilih saja warna mana yang paling disukai. Panjang tulisan ini juga bisa disesuaikan. Saya ingin sampai di sini. Nanti ada kata baru yang ganti di sini kalau tidak salah. Posisinya di sini ya. COVID-19. Dalam video pembelajaran saat di sini saya ingin menampilkan kata tema pembelajarannya. Hidup sebagai murid Kristus. Ya. Saya ganti warnanya. Saya pilih warna ungu saja. Oke. Terus saya perpanjang
Saya perpanjang latarnya dulu sama dengan video ya. Saya perpanjang tulisannya karena ini bagian prolog. Oke, kita lihat hasilnya. Tapi sebelumnya saya mau tambahkan satu gambar salib. Ini gambar salibnya saya sudah simpan di sini. Ada ini. Oke, ini yang saya mau tunjukkan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar itu terbalik, bisa diputar, disesuaikan dengan ukuran yang Bapak Ibu mau. Saya ingin ukurannya sebesar ini saja. Saya taruh di pojok atas. Saya ingin menghilangkan warna putihnya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat tidak ada chrome ya. Tapi saya bisa menggunakan menyampur ini. Ya, saya pilih memperbanyak. Itu latarnya bisa hilang. Untuk jenis gambar seperti ini Bapak Ibu sebaiknya pakai gambar-gambar yang memang latarnya itu transparan sehingga bisa dihilangkan. Saya pakai menggelapkan biar dia lebih jelas gambarnya. Kemudian saya mau pakai animasinya. Animasinya itu ada animasi masuk, ada keluar. Saya pakai yang keseluruhan. Saya ingin dia seperti air mancur. Ya, seperti ini. Oke. Dalam proses video ini saya ingin dia tampil sampai selesai. Ya. Kira-kira seperti itu bagian awalnya. Bagian kedua kita tinggal, sebenarnya kita bisa memperpanjang latarnya, tapi saya punya latar yang berbeda. Jadi saya ambil latarnya lagi. Ini latar untuk materi intinya. Ini kita setting dia lagi seperti tadi. Saya ingin dia sama sampai akhir. Oke. Saya perpanjang. Iya. Ini saya begini ya, supaya dia tidak masuk. Tinggal ditambahkan videonya. Ini yang saya tunjukkan di sini. Kalau di bagian video saya yang sebelumnya itu dia pas-pas, saya tidak perlu menghilangkan bagian-bagian tertentu. Tapi di video saya yang berikut ini ada bagian awal yang ingin saya hilangkan. Saya bikin dia warnanya rapi dulu ya. Oke. Saya kasih begini. Oke. Bagian awal ini ada tampilan di ekspresi saya yang mengeluarkan lidah. Saya ingin menghilangkannya. Saya potong saja. Oke. Itu saya hilangkan. Di bagian akhir juga itu ada yang harus saya hilangkan. Jadi bisa kita lakukan langsung proses pemotongannya. Ini bagian saat saya ingin mematikan rekamannya. Ini yang saya ingin hilangkan. Iya, ini bagian ini. Jadi saya cukup klik, kemudian saya mundurkan beberapa detik. Saya coba lagi. Masih ada. Saya harus hilangkan lagi sampai
sampai di sini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Komitmen untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu bagian yang saya ingin potong tadi. Lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan transisi antar video. Ini ada di sini, diklik. Nanti kita tinggal memilih saja. Saya ingin menggunakan Water Droplet 2 ya. Saya pakai yang ini. Ini kira-kira nanti hasilnya seperti itu. Kita coba dulu ya. Murid Kristus. Mari kita menggali tentang kira-kira itu adalah proses pengerjaannya. Cara kerjanya seperti itu, kita menambahkan tulisan maupun gambar-gambar lain, itu bisa melalui lapisan, lalu proses pengeditannya. Saya ingin menambahkan lagu di bagian awal. Saya pilih lagu ini ya, saya klik. Saya ingin lagu ini dia hanya sebatas slide ini saja, sehingga saya cukup memotong dia di sini. Oke. Jadi panjang pendek lagu itu bisa diatur ya Bapak Ibu. Oke. Keras lagunya juga, volumenya bisa diatur. Ini bisa dikecilin atau diperbesar. Saya karena ini lagu pembuka tidak mengganggu pembicaraan atau percakapan, saya bisa kasih volumenya besar. Saya bisa menjadikannya sebagai lagu latar. Misalnya kalau mau lagu ini dia ada di sepanjang video ini, klik di sini, lalu perpanjang ini. Tapi saya punya kebutuhan tidak sampai di situ. Saya hanya cukup di sini saja dan bisa disetting. Jadi pilihannya itu tergantung pada kebutuhan Bapak Ibu mendesain atau mengedit videonya. Apa yang diinginkan itu, yang konsep itu yang ditampilkan. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, kira-kira ini saja prosesnya. Kiranya itu bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin membuat video pembelajaran. Terima kasih, salam sejahtera.